Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kufri Hasan, biasa dipanggil Upik. Saya delegasi dari Provinsi Gorontalo. Sebelumnya boleh bantu kakak nggak? Kita yel-yel dulu ya tentang pemuda. Boleh? Kalau kakak bilang pemuda, bilang maju. Oke? Indonesia Jaya. Oke? Terus kalau kakak bilang lagi siapa kita? Indonesia. Oke? Sampai situ aja. Oke. Pemuda maju. Indonesia Jaya. Siapa kita? Indonesia. Oke, lagi ya. 1, 2, 3. Pemuda maju. Indonesia Jaya. Siapa kita? Indonesia. Tepuk tangan dulu. Oke semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrul, saya dari Pontianak, Kalimantan Barat. Halo adik-adik. Mungkin kita sambil berdiri Kak, mau banget. Oke, iya siap. Gimana Kak Wahyu? Izin ya Ibu, teman-teman dari OSIS. Jadi kita mungkin di sini bakalan sharing session buat teman-teman semua, adik-adik dari siswa baru dari SMA 1 Pulau Laut Tengah. Nah jadi karena ini mungkin peralihan ya dari SMP ke SMA, bakalan baru sekolahnya, bakalan mindsetnya baru juga. Dari mungkin yang SMP-nya masih kanak-kanak gitu, masih iya betul sekali. Ini nanti di SMA bakalan lebih banyak lagi pengalamannya. Iya, proses pendewasaan pastinya. Jadi kita akan jelasin ke adik-adik semua tentang program pertukaran pemuda antar provinsi atau yang disingkat PPAP. Ini adalah program dari Kementerian Pemuda dan Olahraga yang diselenggarakan di 2 zonasi. Jadi di sini dibagi 2. Satu itu zonasi barat di Provinsi Riau dan satu lagi di zona tengah, yaitu di Kalimantan Selatan, lebih tepatnya di Kabupaten Kota Baru. Jadi kita semua ini di sini kita dari berbagai provinsi yang ada saat ini yang diikuti oleh 35 provinsi. Kita hadir pada hari ini itu dari hasil seleksi di kabupaten kota masing-masing. Selanjutnya dari kabupaten kota diseleksi lagi tingkat provinsi. Nah selanjutnya dari tingkat provinsi lah yang akan kita wakili untuk kegiatan di nasionalnya. Jadi untuk seleksi tingkat kabupaten kota itu ada seleksi minat dan bakat, seleksi Wawasan kebangsaan, psikotes, dan seleksi presentasi. Dan nantinya juga diseleksi tingkat provinsi itu ada bakalan proposal program presentasi ya. Jadi kita di persyaratannya salah satunya menentukan proposal atau program kita setelah di penempatan. Tapi sebelum jauh ke situ, apa saja sih, mungkin ada yang nanya nih, syaratnya apa aja gitu. Yang pertama, umur teman-teman 16 sampai 30 tahun. Di sini umurnya berapa? 16. Berapa? Ya masih masuk lah ya. Kemudian belum menikah. Di sini ada yang sudah menikah. Selanjutnya pastinya kita yang tadi udah disebutkan ke Wahyu itu kita punya program. Apa sih yang kita bawa di sini? Perkenalkan sebelumnya ada Kak Fahrul itu sebagai seniman, sebagai penari dan juga konten kreator. Boleh tepuk tangan dulu dong. Boleh tahu Kak? Boleh spill dong Instagramnya apa? Followers TikTok sudah sampai 800.000. TikToknya bisa nih di follow teman-teman. Atau juga Instagramnya udah. Instagramnya udah berapa ratus ribu Kak? Iya, ada yang tahu, ada yang tahu. Ada yang tahu. Oh Ibu tahu ya Bu? Oh luar biasa sekali. Kebetulan pas kita jalan-jalan ya di daerah sini banyak sekali followersnya Kak Fahrul, jadi pada minta foto gitu, ya kan Kak? Jadi di sini kita dari latar belakang rumpun ilmu
Koba dari kalau dari pendidikannya dari teknik. Kalau pendidikan saya sebagai sarjana teknik TV ya, alhamdulillah sudah lulus tahun 2021. Namun sekarang bergelut di bidang video content creator. Ya, benar. Kalau ada Kak Upik itu dia di administrasi publik. Ya, jurusan administrasi pabrik kita. Dan juga penari Iya. nasional karena udah melalang buana sampai tingkat nasional. Iya, luar biasa sekali dong, penari di depan kita udah tingkat nasional loh guys. Luar biasa. Ya. Kalau saya sendiri dari latar belakang teknologi pendidikan, saat ini juga influencer di berbagai di desain dan lain-lainnya. Nah, nanti juga kita mau sharing juga di sini. Tadi kita udah sharing juga buat anak-anak tingkatnya tadi ada kelas 11 dan 12. Itu di sini kita juga ada program. Iya, betul. Di sini kita mengajukan sebuah program atau melakukan sharing atau pelatihan khususnya. Ada 2 program. Yang pertama di bidang kesenian yaitu tari, khususnya tari daerah di Kota Baru. Kemudian ada di bidang desain dan video content creator. Mungkin teman-teman ada yang mau gabung, silahkan nanti bisa hubungi dulu gurunya gitu ya. Karena nanti bisa dihubungi bagian OSIS atau juga kesiswaan nanti Iya. bagian berminat. Penting sekali sih untuk pengalaman kemudian wawasan bukan hanya di bidang akademik saja, namun kita bisa memperkuat khususnya personal branding kita nih. Kita mau dikenal seperti apa sih? Atau mungkin pastinya di sekolah-sekolah teman-teman juga bisa membuat video biasanya untuk pembelajaran seperti itu. Ya, di usia yang masih matang banget ini, jadi nantinya adik-adik semua karena masih usia baru sekolah SMA, bakal banyak kegiatan-kegiatan untuk tingkat SMA nantinya. Karena dari Kemenpora sendiri itu banyak kegiatan, bukan hanya pertukaran pemuda antar provinsi, tetapi kita ada program-program kreativitas lainnya. Jadi dari sekarang kenali diri sendiri, kenali teman-teman ada bakat apa. Misalnya saya hebat di bidang nyanyi, kalau ditingkatkan lagi nyanyinya, saya punya bakat nari, ditingkatkan lagi narinya, dan tentu nantinya akan berguna bagi adik-adik semua. Karena kita kakak di sini hadir itu berkat dari kemampuan masing-masing. Kita diseleksi, kita terpilih dari hasil personal branding, dan semuanya di sini kita hadir itu dibiayai sepenuhnya dari Kemenpora. Jadi kalau yang belum pernah naik pesawat itu dibayarin naik pesawat, itu naiknya Garuda malah ya. Nah jadi rugilah kalau adik-adik kalau tidak ikut kesempatan yang di kegiatan dari pemerintah untuk kolaborasi tingkat pemuda, olahraga dan lain-lainnya. Misalnya di sini ada yang olahraga basket, renang, ditingkatkan lagi karena bakalan juga banyak kegiatan dari Kemenpora. Nantinya ada di sini ada bukan olahraga nasional, ada poprov dan lain-lainnya. Benar, apalagi kalau di tingkat di bidang kesenian itu ada yang namanya festival dan lomba seni siswa nasional. Di situ banyak sekali perlombaan seperti tari, desain poster, puisi, menyanyi. Nah, siapa tahu di antara teman-teman yang ada di ruangan ini menjadi bibit-bibit ke depannya untuk berdiri seperti kami di sini begitu. Karena jujur Abang juga diawali dari FLS 2N SMA tari berpasangan. Nah, berlanjutlah sampai sekarang dan Abang berdiri di sini di hadapan adik-adik karena tari, dan tarilah yang membawa Abang ke sini begitu. Oke, untuk melanjuti yang dikatakan oleh Kak Koba bersama Kak Wahyu tadi, ada banyak program-program dari kementerian, bukan cuma Kementerian Pemuda dan Olahraga seperti yang dikatakan oleh Abang Fahrul tadi, itu kementerian dari pendidikan. Jadi jangan sia-siakan, apalagi umur kalian yang masih muda dan lagi aktif-aktifnya, jangan sia-siakan semangat itu, semangat seorang pemuda. Jadi jangan seperti yang udahlah malas, kita bisa habis ini nggak usah sekolah lagi, nggak usah lanjut kuliah, kita bisa kerja. Apalagi banyak perusahaan-perusahaan yang menjanjikan. Oke? Jangan patah semangat, apalagi mindset yang enggak berkepanjangan seperti itu.
Jadi manfaatkanlah umur yang masih muda untuk menjadi pemuda yang berkualitas, pemuda yang berintegritas dan mempunyai value di bidang yang kalian geluti. Mungkin bisa dimulai dari konten, dimulai dari kegiatan-kegiatan yang akan kalian ikuti. Semisal ada yang jago nyanyi di sini, bisa tuh dibuat konten, mungkin dimulai dari TikTok dulu, cover-cover lagu, siapa tahu di situ jalan teman-teman untuk menjadi seseorang yang dikenal begitu. Mungkin sampai sini ada pertanyaan? Ada? Boleh. Ada? Ya silakan. Boleh? Bapak. Silakan berdiri adek. Iya. Karena pertanyaan itu suatu keberanian. Ini bagus nih. Ini salah satu contoh calon pemuda yang aktif. Tepuk tangan dulu. Asalnya dari mana? Nama saya Fedrian. Siapa? Fedrian. Muhammad Fedrian. Ya. Panggilannya? Fedri. Oke, lanjut. Tadi mananya Pak? Apa nama TikTok? Pertanyaannya apa nama TikTok? TikTok siapa dulu nih? Oke, TikTok Abang. Aduh, jadi promosi nih. Untuk adik-adik yang mau belajar nari atau pengen tahu tarian-tarian yang ada di Indonesia, boleh follow Instagram ataupun TikTok Abang. Untuk Instagram namanya Muhammad Farul atau Gulai Jawa Official. Untuk di Instagram itu @muhammadfarul_. Jadi di konten Abang memang terfokuskan ke konten-konten tarian-tarian tradisional yang ada di Indonesia. Begitu, siapa tahu dari di sini adik-adik ada yang pernah nonton dan gunain konten Abang untuk memotivasi kalian atau kalian belajar untuk ngisi acara perpisahan atau nari dengan teman-teman, itu boleh cek aja di TikTok dan Instagram Abang gitu. Nah, sedikit cerita. Jadi Abang terjun ke dunia konten itu, halo, pengen tahu gak nih? Pengen. Ini sedikit cerita, siapa tahu bisa memotivasi adik-adik. Jadi Abang terjun ke dunia konten itu pada saat COVID. COVID itu tahun 2020 di bulan Maret. Nah, di awal COVID, karena Abang mungkin bisa dibilang aktif, latihan setiap hari, ketemu dengan orang ramai setiap hari, karena COVID dibatasi. Jadi akhirnya Abang menggunakan TikTok untuk berkreasi, menggunakan TikTok untuk berkarya, membuat tarian-tarian yang ada di Indonesia. Pada saat itu Abang mulai tarian yang ada di Kalimantan Barat. Nah, setelah itu mendapat respon positif dari warganet dan alhamdulillah Abang lanjutkan sampai sekarang. Dan berkat TikTok, ini bukan maksud ria, flexing atau gimana, cuma siapa tahu bisa memotivasi kalian. Berkat TikTok, Abang bisa menjadi narasumber di universitas, mengajari dosen-dosen yang ada di Universitas Negeri Malang, mengajari, sering bertemu dengan orang ramai seperti kalian, mengisi acara dan segala macam. Bisa di TikTok juga bisa menghasilkan uang loh. Kalau adik-adik bisa tahu, dari konten kalian bisa mendapat endorse dan segala macam, yang pastinya bisa lebih dikenal orang ramai. Siapa tahu bisa memotivasi adik-adik yang ingin memulai karirnya di sosial media dan konten. Yang pastinya kontennya harus positif. Itu aja dari Abang. Mungkin di sini tadi kan kita bicara tentang tari ya Kak. Di sini mungkin ada yang udah ikut sanggar atau yang pernah nari? Ada ya? Oh, kakak OSIS ya?
Oh iya. Kalau yang teman-teman di sini ada yang pernah ikut nari? Oh ada. Enggak. Ambil nilai tari. Iya. Ambil nilai di sekolahnya itu menari atau apalah itu nari di perpisahan atau apa? Puisi ada. Main lomba-lomba. Oh iya, jadi buat ini teman-teman OSIS juga, adik-adik semua, karena kita juga di sini ada program di yaitu sekolah, yaitu pelatihan tari dan pelatihan desain dan konten. Sekali lagi diinformasikan bagi yang ingin belajar. Saya ini ada yang mungkin malu, saya nggak bisa kak, gitu, saya nggak jago. Karena di sini kita masih belajar, sama-sama belajar. Kita akan buka se-open-opennya bagi adik-adik semua untuk join di pelatihan kita, pelatihan tari dan pelatihan desain konten di sekolah ini. Nanti ada grupnya, itu untuk jadwalnya dari Selasa dan hari Kamis, karena kita juga ada program-program lainnya di desa dan di tingkat kabupaten. Nah jadi jangan dilewatkan. Iya, waktu kami juga nggak panjang gitu, ada cuma 2 minggu, namun nggak setiap hari, jadi satu minggu itu ada hari Senin dan Kamis saja. Jadi memanfaatkan waktu sebaik mungkin, mumpung nih kakak-kakaknya ada di sini, kapan lagi kita bisa sharing, kita bisa nambah wawasan dan ilmu yang pastinya akan bermanfaat di kedepannya. Iya, juga bagi yang mungkin di sini kontennya jeduk, mungkin bisa Gabung ya. Mungkin dari JJ bisa ke yang lain Iya. kontennya. Ya, selanjutnya kita informasikan juga buat adik-adik di sini. Kita kebetulan di desa di Salihro itu kita ada program juga yang namanya Festival Pulau Lawang Tengah. Tengah di desa Salihro, yaitu program ada lomba dan kegiatan festivalnya. Iya, Untuk betul. lomba sendiri itu ada lomba apa kak? Tadi malam sudah berlangsung ada pembukaan sekaligus penampilan dari bakat peserta protokol pemuda antar provinsi tahun 2023, kemudian dilanjutkan dengan lomba azan, dan beberapa hari ke depan kita akan melaksanakan lomba tausiah, ada lomba puisi, kemudian ada lomba apa kak? Puisi sudah. Fashion show itu ada di acara puncak nanti, itu melibatkan 4 desa, ada 4 kecamatan, kayak gitu. Kemudian mungkin teman-teman di sini mau ikut lomba, silakan saja untuk bergabung. Kapan lagi nih untuk menunjukkan bakat, mungkin bisa belajar dari hal-hal yang kecil itu, kemudian nanti akan menjadi hal yang besar. Atau kemarin malam ada yang udah Contoh, mungkin. Nonton di Salino yang bukaan. Oh iya. Jadi itu mungkin. Iya. Atau ada pertanyaan lagi dari teman-teman semua, dari semua, mungkin terkait program PPAP atau kegiatan-kegiatan lainnya. Sekali lagi abang mau ingatkan bagi yang berminat untuk join di tari dan desain, boleh nanti hubungi ke diri dulu namanya ke kakak osisnya. Nanti kakak osisnya bisa hubungi Kak Putri. Nah, karena beliau koordinator untuk program kami di sini. Itu saja dari kami. Atau masih ada lagi? Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Mungkin closing statement dari kita, Kak Bobel juga. Selagi muda ini, manfaatkanlah sebesar-besarnya berbagai kegiatan, berbagai potensi yang ada pada diri Anda semua. Karena kalau udah tua, itu bakalan sebenarnya kalau udah tua bisa juga belajar, Iya, tapi kan mungkin udah terbatas karena udah punya keluarga, sudah mungkin sibuk dengan hari tua. Nah, makanya dari sekarang siapkan diri Anda semua, galilah potensi pada diri sendiri, carilah saya minatnya, bakat saya ini di apa, di mana gitu. Nah, belajarlah dengan giat, apalagi nih siswa-siswa baru semua, aktiflah di kelas nantinya, bertanya jika ada guru yang menjelaskan materi dan lain-lain. Dan mengingatkan juga bahwa ini gratis gitu, nggak dipungut biaya, jadi siapapun boleh ikut dan gabung. Mungkin closing statement dari saya, teman-teman jangan takut bermimpi. Walaupun kita dari desa, kita akan bisa saja kita mengekspor ke dunia gitu.
ada satu statement yang bikin saya sampai di sini sekarang. Ketika mimpi kita pikirkan, mimpi berubah bentuk jadi rencana. Ketika rencana kita lakukan, rencana berubah bentuk lagi jadi komitmen. Ketika komitmen kita laksanakan, komitmen akan berubah bentuk lagi jadi kenyataan. Jadi jangan takutlah untuk bermimpi dan mewujudkannya. Mungkin itu saja, terima kasih teman-teman. Mohon maaf mungkin ada kata-kata lagi atau kalau kami yang kurang berkenan, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.